Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini masih memanifestasikan kesehatan, kesempatan bagi kita sekalian untuk melakukan transfer pengetahuan dalam suasana pandemi global COVID-19 yang masih kita rasakan hingga hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai medical pluralism atau yang disebut sebagai pluralisme medis. Topik pada kesempatan kali ini merupakan antitesa dari topik yang kita telah bahas sebelumnya mengenai medical capitalism atau kapitalisme medis. Jika dalam topik sebelumnya kapitalisme medis, kita menarik kesimpulan bahwa dalam dunia kapitalisme medis, salah satu yang bisa kita simpulkan adalah medislah yang menjadi satu-satunya penafsir tunggal kebenaran untuk mendefinisikan batasan sakit, sehat, serta batasan-batasan pengobatan. Selain medis, dianggap hal-hal yang berhubungan dengan sakit ataupun pengobatan, atau yang berhubungan dengan konsep mengatasi masalah kesakitan, itu dianggap tidak ilmiah atau bahkan dikafirkan. Jadi seolah-olah dalam kapitalisme medis, karena adanya dominasi medis, sehingga medislah yang memegang peranan utama dalam pengendalian masalah kesehatan masyarakat. Nah, kenapa disebut sebagai antitesa? Kenapa materisme medikal pluralisme ini disebut sebagai antitesa? Karena nantinya dalam materi ini kita akan menemukan sanggahan mengenai cara masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. Kurang lebih seperti itu. Medical pluralisme keinginannya membahas seperti itu. Nanti kita temukan pembahasan bahwa dalam medical pluralisme ini membahas mengenai ada beberapa pahaman, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dialami. Nah, kita langsung saja pada materi. Kita berbicara tentang terminologi. Secara bahasa kita bagi menjadi dua: medical, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan medis atau yang cenderung sifatnya pengobatan, ya. Sedangkan plural artinya jamak atau beragam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pluralisme medis itu berbicara mengenai keberagaman pengobatan, keberagaman pengobatan dalam masyarakat itu sendiri, atau pengobatan yang beragam, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan cuma hanya medis saja, bukan cuma hanya sebatas yang sifatnya ilmiah, tapi di luar itu masih banyak cara-cara yang dilakukan masyarakat masih banyak cara-cara yang ditempuh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Nah, itulah pluralisme medis. Kita review sedikit mengenai konsep sakit dan sehat dalam perspektif kesehatan masyarakat. Kalau teman-teman masih mengingat konsep
trias epidemiologi, mungkin bagi teman-teman yang konsentrasinya di epidemiologi mungkin paham sangat dengan konsep ini, trias epidemiologi. Konsep ini mengatakan bahwa sakit dan sehat itu, seseorang akan sakit atau akan sehat itu ditentukan dari 3 elemen penting yang disebut dalam trias epidemiologi. Ada agent, ada host, dan environment. Ada agent, ada host, dan lingkungan. Menurut perspektif ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara 3 elemen ini. Kenapa? Jika salah satu elemen ini ada yang terganggu atau mengalami ketidakseimbangan, ya, jika hostnya terlalu berat, maka agennya akan berada di bawah. Begitu juga sebaliknya, jika hostnya terlalu berat, ya, maka agennya akan ada di atas. Itu analogi dari sebuah timbangan. Kurang lebih seperti itu pembahasannya, menyimpulkan bahwa seseorang itu akan sakit jika terjadi ketidakseimbangan, jika salah satu elemen ini mengalami gangguan. Itu dalam perspektif Kesmas. Nah, bagaimana dengan perspektif pemahaman orang-orang Cina? Dalam konsep keseimbangan Cina juga dikenal dengan keseimbangan 2 unsur, yin dan yang. Ada yang menyebutnya dengan unsur panas dan dingin, unsur baik dan jahat. Nah, untuk konsep keseimbangan ini, orang-orang Cina maksudnya juga memahami bahwa jika 2 unsur ini mengalami ketidakseimbangan atau salah satunya mengalami gangguan, maka manusia atau individu akan berpotensi atau akan cenderung mengalami yang namanya musibah, mengalami yang namanya sakit dan lain-lain. Nah, konsep ini sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengatur tata letak ruangan, mengatur tata letak kamar atau rumah. Konsep-konsep ini sering dipakai. Bagaimana menempatkan, misalnya tempat tidur harus menghadap kemana, pintu rumah harus menghadap kemana, letaknya ini harus diletakkan di mana. Itu diterapkan, itu dipakai, pemahaman-pemahaman itu dipakai dalam konsep atau orang-orang Cina ini. Kenapa? Karena itu tadi, mereka menganggap bahwa jika kedua unsur ini mengalami gangguan, mengalami ketidakseimbangan, maka seseorang individu itu akan cenderung atau berpotensi mengalami sebuah musibah atau didefinisikan sebagai sakit. Lain lagi dengan konsep keseimbangan umat Hindu. Nah, di Hindu ini ada konsep keseimbangan juga yang disebut sebagai Ayurveda. Apa itu Ayurveda? Kalau tadi di Cina ada keseimbangan antara unsur yin dan yang. Kalau Ayurveda ini keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan spiritual seseorang. Katanya ketiga elemen ini juga harus seimbang dalam diri manusia. Jika mengalami ketidakseimbangan, ya lagi-lagi individu atau manusia itu akan mengalami rentan, akan mengalami gangguan, akan mengalami sakit, akan mengalami musibah. Jika fisik saja yang sehat, mental tidak baik, cenderung stres, maka orang akan mudah mengalami sakit. Fisiknya sehat, mentalnya baik, namun pendekatannya kepada Tuhan tidak baik, hubungan vertikalnya kurang baik, hubungannya ke Tuhan, jarang sembahyang misalnya, jarang ke gereja, maka seseorang juga akan cenderung mengalami yang namanya penyakit. Nah, kita kembali ke Nusantara, kita pulang kampung dulu ke
Sulawesi Selatan. Nah, ternyata di Sulawesi Selatan ini, khususnya untuk Bugis Makassar, ternyata juga ada konsep itu, konsep keseimbangan itu, yang dikenal sebagai apa? Sulapa. Kalau di dalam terminologi bahasa Indonesianya kita artikan sebagai 4 unsur. Apa unsur-unsur itu? Ada api, ada tanah, ada udara, dan ada air. Ini kurang lebih kalau teman-teman nonton filmnya Avatar, kurang lebih sama, entah yang mana yang lebih dulu, Avatar kah atau suku Bugis Makassar yang memakai pemahaman ini, memakai konsep ini. Nah, ketika di Cina, di Hindu memakai pemahaman keseimbangan, di Sulawesi Selatan juga ternyata ada. Apa keseimbangan itu? Ya itu tadi, api, tanah, air, dan udara. Maka dalam pemahaman Bugis Makassar, keempat unsur ini juga harus mengalami keseimbangan. Jika tidak, maka seseorang, manusia ataupun kelompok masyarakat akan mengalami musibah. Nah, dalam beberapa ritual-ritual daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, mungkin di tempat-tempat lain juga ada, di Indonesia ini ada, masih ada yang melakukan, untuk menghargai unsur-unsur ini masih ada yang melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya kalau di Makassar itu ada yang disebut sebagai istilah apanaung rejekne, atau kalau dalam bahasa Indonesia menurunkan sesajen di air. Kalau dalam bahasa umum mungkin sedekah laut. Ya mungkin teman-teman pernah melihat orang-orang masyarakat melarungkan beberapa makanan yang disebut sebagai sesajen, yang biasa isinya pisang, ada beras ketan, ada ayam, ada telur, itu dilarungkan ke air. Ya. Ada juga sedekah bumi, ya. Ada juga sedekah bumi. Ada juga yang disebut biasa orang di suku Bugis Makassar menyebutnya sebagai apanai. Ya, ini yang masih sering juga dilakukan, apanai itu. Kalau tadi apanaung itu melarungkan sesajen di air, kalau apanai ini meletakkan sesajen itu di atas rumah. Kurang lebih seperti itu. Itu sebagai bentuk warisan budaya. Mungkin orang-orang dulu perwujudan penghargaan kepada unsur-unsur ini. Apa kaitan medical pluralisme ini? Apa sih itu medical pluralisme? Tadi di awal juga sudah saya uraikan terminologinya. Medical itu medis, plural itu beragam. Isme itu ya teman-teman tahu sendiri, paham. Kalau ada kata yang memakai isme di belakangnya berarti itu adalah sebuah paham. Misalnya kapitalisme, dari kata kapital pakai isme berarti paham tentang modal. Liberalisme, liberal dari kata liberal pakai isme berarti paham tentang kebebasan. Liberal itu dari kata bebas. Nah, ada beberapa alasan masyarakat atau individu memilih pelayanan kesehatan. Yang pertama secara etiologi atau asal muasal penyakit. Nah, di slide pada topik sebelumnya saya sudah menguraikan tentang teori Auguste Comte mengenai perkembangan paradigma masyarakat yang beranjak dari fase pemahaman mistis ya ke fase positivis, ke fase pemahaman mistis atau fase teologis, kemudian fase filosofis, dan fase yang terakhir positivistis. Pada fase pemahaman mistis, orang menganggap penyakit itu berasal dari sesuatu di luar dari manusia, misalnya dari jin, dari ruh nenek moyang, dan lain-lain. Nah, otomatis jika masyarakat yang berada pada pemahaman ini menganggap bahwa asal muasal penyakit itu berasal dari roh nenek moyang, maka mereka tidak akan memilih pelayanan kesehatan yang sifatnya medis. Mereka tidak akan memilih pelayanan kesehatan yang sifatnya ilmiah.
Mereka tidak akan lari ke dokter, mereka tidak akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kenapa? Karena secara etiologi atau asal muasal penyakit, mereka menganggap sakit yang diderita ini berasal dari teguran roh nenek moyang misalnya. Jadi sehingga mereka saat mereka mengalami sakit, mereka akan pergi ke dukun atau ke orang-orang tua yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyakit ini. Kemudian yang kedua ada tingkat keparahan penyakit. Nah, ini juga menjadi alasan orang untuk memilih pelayanan alternatif atau pelayanan di luar dari pelayanan medis. Biasanya orang semakin parah penyakitnya, itu kan biasa sudah berapa kali pindah rumah sakit, sudah berapa kali keluar masuk rumah sakit, tapi belum ada hal yang signifikan yang terjadi, tidak kunjung sembuh, maka mereka, masyarakat itu cenderung besar kemungkinan akan pindah pada pengobatan alternatif. Ya. Kalau saya bilang pengobatan alternatif berarti di luar dari pengobatan medis tadi, mau ke dukun, mau ke mana. Artinya alternatif, pilihan lain dari pengobatan medis. Jenis penyakitnya hampir sama dengan tingkat keparahan penyakit juga. Kemudian yang keempat adalah jarak geografis. Nah, biasanya ini juga dijelaskan dalam teorinya Hendrik L. Bloom yang mengatakan bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama ada perilaku, ada lingkungan, ada hereditas atau keturunan, dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan. Nah, hal ini hampir sama dengan poin yang keempat dari alasan orang memilih pelayanan kesehatan. Biasanya untuk faktor jarak antara individu atau masyarakat dengan layanan kesehatan karena jaraknya jauh, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ada di kampung, di pedalaman. Ya mungkin teman-teman masih biasa menonton televisi, orang yang sakit itu harus ditandu dari rumah kemudian ke layanan kesehatan. Kenapa harus ditandu? Karena tidak ada akses kendaraan, tidak bisa dilalui oleh motor, tidak bisa dilalui oleh mobil, jadi harus berjalan kaki. Nah, orang yang sakit karena tidak mampu berjalan, makanya dia harus ditandu. Nah, karena pengaruh jarak geografis ini, maka orang kadang walaupun keinginannya besar untuk memilih pelayanan medis, namun karena masalah letak geografis, masalah jarak, maka orang akan cenderung beralih pada pelayanan non medis. Begitu juga ketersediaan tenaga kesehatan. Ini hampir sama dengan poin sebelumnya. Karena tidak ada tenaga kesehatan yang stay di daerah itu, harus individunya atau masyarakat yang harus mendatangi tenaga kesehatan. Ya. Atau biasanya terjadi di daerah-daerah tenaga kesehatan yang sudah ditugaskan di pelosok-pelosok, di pulau-pulau, karena mereka ini yang sudah punya tanggung jawab, namun karena biasanya secara realistis mereka tidak betah, ya, mereka tidak betah tinggal di pulau, maka biasanya ini realitasnya, biasanya dalam 1 bulan mereka hanya paling lama 1 minggu di lokasi itu. Biasanya mereka akan pulang ke kota karena rindu dengan keluarga, atau di tempat tugasnya itu tidak ada sinyal internet. Karena tidak betahnya mereka, karena mereka tidak betah, maka mereka sering meninggalkan lokasi itu. Nah, yang menjadi korban adalah masyarakat setempat. Biasanya ingin periksa tapi dokternya tidak ada, dokter sedang pulang ke kota dan lain-lain. Ini yang biasa terjadi, sehingga masyarakat punya alternatif dalam memilih pelayanan kesehatan. Selanjutnya masalah biaya, ya ini tidak perlu dijelaskan karena secara realistis pengobatan medis itu biayanya cenderung lebih mahal dibandingkan pengobatan alternatif. Kalau saya mengambil contoh kasus pada
pembahasan sebelumnya mengenai keluarga yang kecelakaan mengalami patah tulang yang sudah divonis oleh medis harus dilaksanakan operasi, harus melalui proses operasi dengan biaya yang ya kita tahu sendiri biaya operasi itu biayanya seberapa mahal. Namun karena kebulatan tekad untuk memilih pengobatan alternatif, ya hanya bermodalkan biaya sukarela seikhlasnya. Biasanya begitu kalau di pengobatan alternatif, para tenaga-tenaga medis yang maksud saya non ilmiah seperti dukun dan lain-lain itu, mereka tidak meminta tarif, mereka hanya menerima bayaran sesuai dengan kesanggupan atau keikhlasan pada pasien. Makanya biayanya relatif lebih murah dibandingkan pengobatan medis yang ilmiah. Kemudian yang terakhir masalah kepercayaan. Nah ini hampir sama lagi kembali pada poin yang pertama, masalah kepercayaan. Jika individu masih mempercayai tentang pengaruh-pengaruh mistis yang bisa memberikan dampak terhadap status kesehatannya manusia, jika kepercayaan itu masih ada, maka cenderung perilaku masyarakat itu akan cenderung memilih pelayanan-pelayanan yang sifatnya non medis. Sekarang pertanyaannya, mengapa terjadi pluralisme medis? Nah, yang pertama, di Indonesia ini ya, kita mempunyai masyarakat yang plural, yang jamak, yang beragam. Kita punya suku yang banyak, punya bahasa yang berbeda-beda. Nah, karena keberadaan masing-masing suku yang banyak, yang berbeda-beda di masyarakat itu di Indonesia ini, maka masing-masing suku itu tentunya punya cara yang secara tradisional yang dipraktikkan dalam lingkungan masyarakat dalam mengobati masalah-masalah kesehatan, dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Jadi setiap suku punya cara-cara tradisional tersendiri yang dipraktikkan dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, kalau teman-teman belajar atau masih ingat materi atau pernah dibawakan materi tentang sejarah kesehatan masyarakat. Nah, di sana membahas bahwa sebelum adanya ilmu medis, ya, sebelumnya orang-orang sudah mempraktekkan pola hidup sehat. Orang-orang sudah mempraktekkan atau sudah pernah mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan mereka yang mereka alami secara tradisional, secara alamiah, secara naturalistik. Poin ketiga, dengan adanya pluralisme medis ini, maka akan meningkatkan jangkauan dan pilihan seseorang ya dalam berobat. Ya, dalam teori-teori Kesmas ada yang disebut sebagai health seeking behavior atau perilaku pencarian pengobatan. Jadi ketika individu sakit, maka dalam diri individu ini akan terbangun motivasi, akan terbentuk perilaku untuk mencari pengobatan. Ya. Nah, dengan adanya medical pluralisme medis, orang-orang yang saat sakit akan punya pilihan yang beragam, ya, akan punya pilihan yang banyak, ya, dalam menjangkau atau dalam mengakses beberapa alternatif layanan kesehatan yang dia inginkan atau yang dia mampu untuk mengaksesnya. Kalau tidak mampu mengakses layanan yang medis, ya pilihannya banyak, bisa ke layanan A, layanan B, layanan C, dan lain-lain. ABC, A, B, dan C yang saya maksud ini adalah layanan alternatif dalam tanda kutip di luar dari pengobatan medis yang sifatnya ilmiah.
Nah, karena adanya pluralisme medis berarti layanan pengobatan, ya, akses ke layanan pengobatan atau akses untuk menerapkan health seeking behavior ini akan menjadi lebih kompleks. Ya, poin selanjutnya, poin keempat, tiap wilayah di Indonesia punya pluralisme medis. Itu yang perlu ditekankan. Seperti yang saya bilang di awal pada slide yang sama, bahwa di Indonesia ini punya suku yang banyak. Nah, kemudian yang kedua, sebelum adanya layanan medis atau pengobatan medis, masyarakat Indonesia sudah mengenal pengobatan alternatif, atau mereka mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri dengan secara tradisional, dengan secara ilmiah, menurut keyakinan dan pola pengobatan yang ada pada suku masing-masing. Makanya dipertegas lagi di poin keempat bahwa di setiap wilayah Indonesia itu pluralisme medis tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangankan di daerah-daerah, di kota-kota juga ada banyak pengobatan-pengobatan non medis. Ya, buktinya apa? Di kota pernah kita melihat mungkin pengobatan Bekam, ya. Bekam itu pengobatan yang berasal dari pahaman Islam, ya, keyakinan agama Islam. Di Cina juga ada akupuntur, ya, pengobatan dengan menggunakan jarum. Di kota-kota ada, di Makassar ada, di beberapa kota-kota besar di Indonesia ada. Kita lihat kembali yang saya bilang tadi, di Hindu, ya, ada Ayurveda, ya. Di kota-kota besar juga ada. Ada yang disebut sebagai yoga. Ya, yoga itu adalah salah satu cara berolahraga untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk konsep keseimbangan Hindu Ayurveda ini untuk memaksimalkan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual, maka umat-umat Hindu itu melakukan dengan cara bersemedi, bertapa. Nah, salah satu perwujudan dari konteks bertapa ini diterjemahkan dalam sistem kesehatan yang sekarang, ya, yang disebut sebagai yoga. Yoga itu salah satu bentuk penerjemahan dari konsep bersemedi, bertapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangankan di daerah-daerah, jangankan di pelosok, di kota-kota besar juga sampai hari ini juga masih banyak pengobatan-pengobatan alternatif. Kita lanjut. Sektor-sektor dalam sistem pelayanan kesehatan, ya, kita klasifikasikan ada 3, ada popular sektor, ada folk sektor, dan ada professional sektor. Popular sektor itu ketika seseorang mengalami sakit dan diobati di mana orang pertama kali diobati pada saat sakit, yang tadi diobati secara sendiri, makan dedaunan, ramuan, dan lain-lain. Misalnya ketika patah itu diikat sendiri dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut sebagai popular sektor. Itu adalah praktek awam non profesional di mana penyakit ini pertama kali diobati, atau nama lainnya self care, atau bisa juga disebut self medication, ya. Jadi mengobati sendiri. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua ada folk sektor, ya, penyembuhan lokal, biasanya menggunakan jasa dukun, kemudian ahli patah tulang atau dukun bayi, dan lain-lain. Itu folk sektor. Nah, yang ketiga adalah professional sektor, ya, seperti dokter spesialis, ya. Ini yang saya bilang tadi, layanan-layanan yoga, ya, akupuntur, dan lain-lain. Itu semua professional sektor. Kita masuk pada klasifikasi sistem medis. Nah, ini ada sistem medis keagamaan, ya. Sumbernya dari kitab suci atau wahyu misalnya. Nah, apa dia?
dibagi lagi atas yang pertama religio medicine, ya, sistem medis yang berkembang di negeri Hindustan, pengobatannya secara India, ini sudah disebutkan tadi, Ayurveda. Jadi umat Hindu itu melakukan meditasi itu berdasarkan juga penerjemahan dari keyakinan agama yang mereka pakai, ya. Jadi ada falsafahnya Ayurveda ini. Yang pertama ada adiatmika atau penyebab intrinsik, ya, yang mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari dalam tubuh atau pikiran penderita. Jadi untuk menyembuhkannya, pikiran itu harus bersih. Makanya dilatih dengan cara bersemedi, bertapa. Yang kedua, adibantika, ya. Penyebab sakit itu berasal dari luar tubuh manusia, seperti digit ular, serangga ataupun kecelakaan. Intinya berasal dari, ketika orang sakit itu pengaruhnya dari luar diri manusia itu sendiri. Kemudian adiarvika itu didefinisikan bahwa penyebab sakit berasal dari kekuatan supranatural. Nah, kemudian poin kedua dari sistem medis keagamaan ada yang disebut prophetic medicine atau bersumber dari kitab suci, ya. Kita baca penjelasannya. Yang pertama, sistem medis yang lahir dari ajaran agama yang bersifat supranatural, ya. Seperti puasa itu kan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah kesehatan, yang kalau kita telusuri anjuran puasa itu berasal dari kitab suci, ya, misalnya kitab suci agama Islam misalnya. Nah, dalam beberapa kajian-kajian ilmiah itu sudah diteliti manfaat dari puasa, karena secara umum ya memang masalah-masalah penyakit yang dialami manusia itu sebagian besar disebabkan karena makanan. Makanya secara umum salah satu manfaat puasa ya menghindari kita mengonsumsi makanan-makanan yang sembarangan, gitu ya, makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau keseharian kita sering mengonsumsi makanan-makanan apa yang ada di depan kita, nah dengan berpuasa kita dilatih untuk menahan itu. Nah, dalam dunia medis juga puasa juga dijadikan sebagai terapi dalam dunia kesehatan. Misalnya ketika orang-orang yang ingin dioperasi, yaitu dianjurkan untuk berpuasa dulu. Berpuasa paling sedikit 8 jam tidak makan, ya. Nanti setelah melakukan proses puasa itu baru dilakukan proses operasi. Jadi orang-orang yang ingin dioperasi di rumah sakit itu tidak akan dioperasi, ya. Sebagian besar belum dioperasi ketika belum menjalankan puasa, ya. Kemudian apa yang berasal dari kitab suci, ya, misalnya larangan seks bebas, melakukan hubungan seks di luar nikah, ya. Kenapa? Karena kecenderungan untuk terjadinya penyakit-penyakit menular seksual, misalnya terjadi HIV, AIDS dan lain-lain. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit itu maka dalam kitab suci melarang untuk melakukan hubungan seks bebas misalnya. Saya rasa di ajaran agama manapun ini berlaku, ya, mau di Nasrani, mau di Islam, mau di Hindu, mau di mana saja, ajaran apapun, ajaran agama apapun pasti melarang pola seks bebas ini. Jadi puasa, contoh puasa dan larangan seks bebas itu merupakan perwujudan dari poin kedua, prophetic medicine atau anjuran kesehatan yang berasal dari kitab suci. Kemudian klasifikasi yang kedua, sistem medis tradisional. Penjelasannya adalah sistem medis yang terjadi dari hasil trial and error dalam konteks interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini saya kembali lagi masalah teori atau pembahasan dari sejarah kesehatan masyarakat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebelum adanya dunia medis ilmiah, orang-orang sudah mengatasi masalah kesehatannya dengan cara
yang tradisional, yang dengan cara yang natural. Nah, terjadinya pengobatan secara natural ini diawali dengan pola trial and error, coba dan gagal. Ya, itulah yang menjadi pemicu pola pengobatan tradisional. Jadi pola pengobatan tradisional itu berasal dari konsep trial and error, coba dan gagal. Nah, orang-orang Indonesia, ya, kalau teman-teman mengamati, dalam aspek keyakinannya melakukan sesuatu itu berdasarkan dari hal yang dianggap spesifik dengan sesuatu itu. Misalnya begini, ketika orang misalnya terjadi diare, ya, itu diare itu kan adalah buang air besar dengan frekuensi yang sering dan fesesnya itu encer, ya, encer. Nah, orang-orang dulu menganalogikan seperti ini. Untuk mengatasi diare, mencret, ya, karena fesesnya encer, maka harus mengonsumsi sesuatu yang keras. Apa itu? Maka dilihatlah misalnya jambu batu, ya, jambu. Nah, dikonsumsi itu. Dicoba. Proses mencoba itu berdasarkan proses mengidentifikasi hal-hal yang dianggap serupa dengan masalah itu. Karena tadi analoginya mencret, BAB-nya keluar air, maka untuk bisa keras maka dia harus meyakini bahwa harus mengonsumsi makanan yang keras. Dicobalah pada saat itu jambu biji, ya, atau mengonsumsi daun jambu biji. Dicoba, ternyata betul. Ternyata diarenya berkurang, bahkan sembuh. Ya. Akhirnya karena cocok, maka pola itu diulang. Jika besok ada anggota keluarga yang diare lagi, maka diambil lagi jambu biji atau daun jambu biji. Nah, di belakangan baru ada penelitian secara ilmiah bahwa ternyata daun jambu biji ini mengandung senyawa ini yang bisa menghentikan penyakit ini. Nah, contoh lain lagi misalnya penyakit liver atau penyakit kuning, ya, penyakit hati. Orang-orang dulu karena mengidentikan dengan hal yang kuning, maka mereka mencoba mengonsumsi temulawak, kunyit, ya, mengambil kunyit karena dianggap sama-sama, ya kan begitu, pemahamannya begitu, mengidentikan sesuatu dengan hal-hal yang asosiasinya sama. Karena penyakit liver itu orang gejalanya kulit matanya kuning, kulitnya kuning, maka mereka mengonsumsi kunyit karena dianggap sama-sama kuning, Curcuma domestica. Nah, ternyata di kemudian hari, ya, karena setelah mengonsumsi ini penyakitnya berangsur pulih, membaik, ya, maka polanya berulang. Perilaku mengonsumsi kunyit saat ada anggota keluarga yang kena liver, hepatitis, perilaku itu berulang, dikonsumsi secara terus-menerus ketika ada anggota keluarga yang mengalami liver, sembuh. Nah, di belakangan hari baru diteliti, oh ternyata Curcuma domestica ini mengandung senyawa ini yang bisa mengatasi masalah penyakit hati. Kurang lebih kayak gitu. Yang terjadi masalah adalah ketika mencoba dan gagal. Misalnya ada analogi dalam buku salah satu buku promosi kesehatan, dalam karyanya Prof. Rusli Ngatimin, salah satu guru besar di Unhas yang expert dalam dunia promosi kesehatan, menjelaskan bahwa ada satu kasus di mana manusia, individu ini, ya, di masyarakat mengalami masalah penyakit, ya, kemudian mencoba mengidentikan sesuatu itu. Saya lupa pada saat itu analoginya penyakit apa, tapi trialnya, ya, percobaannya adalah dengan meneteskan darah ayam hitam ke pusar penderita, ke pusar pasien. Nah, karena pola yang dibangun itu tidak ada kecocokan antara penyakit dengan
eksperimennya, ya akhirnya yang menderita bukan malah sembuh, bukan malah makin sembuh, tapi malah makin parah dan akhirnya meninggal dunia karena tidak ada kecocokan antara penyakit dengan treatment yang dia bangun. Penyakitnya A, tapi treatmentnya meneteskan darah ayam hitam ke pusar derita. Ini realitas yang diceritakan dalam buku tersebut. Akhirnya pasiennya meninggal dunia. Nah, itulah konsep trial and error. Jadi orang-orang dulu cenderung mengidentikan sesuatu dengan hal-hal yang asosiasinya sama. Karena diyakini, ya, maka ada juga pengaruh kekuatan sugesti yang bermain di dalam itu. Misalnya, orang-orang dulu dalam berperang melawan penjajah, ya, ingin kebal senjata, mengidentikan dengan hal-hal yang sesuatu yang yang tidak bisa ditembus oleh senjata tajam. Misalnya senjata tajam itu kan misalnya pedang atau peluru, itu kan tidak tembus pada baja atau besi. Maka orang-orang dulu mengambil ada istilah yang dinamakan kalau di suku Bugis Makassar, mungkin di suku-suku lain juga ada, kulau, ya. Kulau itu dia kurang lebih analoginya seperti bukan kepingan sebenarnya. Dia semacam inti besi yang bentuknya bulat, ya. Ada yang mengatakan seperti kulau, ada yang mengatakan muntak besi, ya, muntak basi itu dalam terminologi Makassar. Muntak basi itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah muntah besi, ya, lahar besi, kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman bingung, ya, mungkin di daerahnya juga punya penamaan yang berbeda-beda. Nah, karena kekuatan keyakinan itu yang melahirkan sugesti, benda itu yang saya maksud tadi yang berupa potongan besi, ya, inti besi yang biasanya bulat, bentuknya bulat, yang biasanya orang jadikan kalung, jadikan gelang, yang jadikan cincin, dan dipakai sebagai diyakini mempunyai kekuatan untuk anti senjata tajam, untuk anti peluru. Nah, dalam fenomena masyarakat itu terjadi secara realistis terjadi. Memang ada orang-orang yang menggunakan itu dan mereka tidak bisa ditembus peluru, tidak mempan dengan senjata tajam dan lain-lain. Nah, ini kalau pakai menggunakan kacamata ilmiah, ya memang tidak masuk akal, ya. Tapi lain halnya ketika kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Sama seperti berbicara masalah kesehatan, kalau menggunakan orang patah kemudian bisa sembuh dengan cara dimandi, ya realitasnya ada. Namun ketika menggunakan perspektif medis ilmiah, ya pasti tidak akan diterima, pasti dianggap sebuah hal lelucon, pasti dianggap sebuah hal yang tidak masuk akal. Tapi dalam realitas itu ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Poin C adalah sistem medis rasional empiris, ya. Poinnya merupakan sistem pelayanan kesehatan modern, ya, sifatnya positivistik, ya, sifatnya ilmiah. Ya, menurut teorinya menganggap bahwa penyakit itu adalah keadaan atau kondisi tubuh yang secara biologis terdapat kerusakan organ. Nah, karena ada organ yang rusak, maka mengalami sakit. Terjadilah gejala penyakit dan tanda-tanda penyakit. Misalnya orang-orang yang menderita penyakit hati, ya, itu tiba-tiba muntah darah, ya kan, misalnya muntah darah. Orang-orang yang berada pada pemahaman mistis menganggap ini penyakit kutukan, padahal dalam perspektif rasional empiris, ya, penyakit hati ya mungkin individu ini dalam kesehariannya sering mengonsumsi minuman keras, jadi hatinya rusak, ya, artinya rusak, tidak berfungsi lagi, empedunya rusak,
ya. Sudah lama, sudah bertahun-tahun mungkin mengonsumsi minuman keras, akhirnya hatinya rusak, empedunya rusak, akhirnya terjadi rasa sakit, nyeri pada ulu hati. Ya, biasanya nyeri, orang-orang yang kena lever itu sering merasakan nyeri pada ulu hati, pada hati. Terjadi gejala sakit dan beberapa tanda penyakit. Nah, dalam perspektif rasional empiris, maka dia harus diobati secara ilmiah. Hatinya harus diobati, ya, karena terjadi kerusakan hati, makanya diberikan obat-obat hati yang secara medis ilmiah dianggap mampu mengobati penyakit hati ini. Ya, jadi bukan dengan meneteskan darah ayam hitam lagi di tubuh penderita, bukan. Itu kalau dalam perspektif rasional empiris mengatakan bahwa pasti terjadi kerusakan secara biologis, pasti ada kerusakan organ. Jadi orang-orang yang berada pada sistem medis rasional empiris ini mengatakan bahwa ketika orang sakit, mengatakan bahwa pasti terjadi kerusakan dalam salah satu organ tubuhnya. Nah, yang terakhir, perbedaan sistem medis modern dan tradisional. Dari aspek keilmuan, kalau modern itu sifatnya empiris, sedangkan tradisional sifatnya spiritual atau magic atau irasional. Kalau modern itu bisa dipelajari, sedangkan tradisional itu warisan. Kalau modern ada sertifikasi formal, ya seperti kalau dokter itu ada ijazah, bidan ada ijazah, ada sertifikat pelatihan. Kalau tradisional tidak perlu ada pelatihan, cukup ada pengakuan, tidak perlu ada ijazah. Yang penting sudah diwariskan, sudah pernah berhasil diakui masyarakat, maka prakteknya akan berlangsung secara terus-menerus selama dia hidup. Kemudian pada sifat keilmuan modern, dia sifatnya percaya pada rasio dan teknologi, pada yang sifatnya ilmiah dan bersifat teknologi, sedangkan tradisional dia percaya pada kekuatan yang sifatnya supranatural. Kemudian dari aspek kedua, teknologi atau sifat praktek pelaku, untuk modern dia mengalami industrialisasi. Jadi kalau modern itu selalu mengalami perkembangan secara teknologi, ya. Kalau dulu mesin operasi itu hanya sederhana, sekarang sudah canggih, ya. Ketika dulu orang Ronsen hanya menggunakan hanya mengenal sinar X misalnya, ya, sekarang alatnya sudah canggih lagi, misalnya ada CT scan-nya, ada lain-lain sebagainya. Kemudian untuk tradisional sifatnya sederhana, dia statis, tidak pernah ada perkembangan. Kalaupun ada perkembangan, perubahannya tidak signifikan, ya. Kalau orang melahirkan di dukun, ya selalu polanya selalu secara sederhana, tidak pernah mengenal teknologi, tidak terpengaruh pada perubahan industrialisasi. Kemudian yang kedua, ada spesialisasi, ya. Jadi misalnya kalau dokter, ya ada spesialisasi dokter, ya, spesialis anak, ada dokter gigi, ada dokter kandungan, ya. Sedangkan kalau tradisional biasanya pelakunya mengobati banyak hal. Yang namanya dukun bisa mengobati demam, bisa membantu melahirkan dan lain-lain. Jadi multi talent istilahnya itu kalau pengobatan tradisional, khususnya dukun. Kalau modern dari segi prosesnya ada seleksi dan pendidikan formal, ya. Sedangkan tradisional tidak ada seleksi. Ada seleksi tapi seleksinya secara sosial, bukan secara profesional. Nah, sekarang teman-teman karena basicnya adalah kesehatan masyarakat, ya bagaimana teman-teman menyikapi medical pluralisme? Jawabannya kembali pada teman-teman sendiri. Teman-teman lebih cenderung pijakannya kemana? Apakah teman-teman lebih cenderung menggunakan pola atau paradigma yang sifatnya ilmiah? Jika teman-teman menggunakan pola atau paradigma yang sifatnya ilmiah, tentunya pro pada layanan medis ilmiah dan mengkafirkan layanan alternatif. Tetapi ketika teman-teman berada pada
pijakan yang netral, ya harapan saya seperti itu untuk aspek kesehatan masyarakat. Untuk disiplin ilmu kesehatan masyarakat, teman-teman harus mampu menerima dan meyakini dan menerima pluralisme medis ini, karena dia tinjauannya secara sosiologis, mempelajari hal yang sifatnya sosial, pendekatannya sosial. Pendekatan sosial itu tidak melulu harus menggunakan hukum-hukum yang ilmiah, ya. Kebenaran dalam perspektif sosial itu adalah kebenaran yang dibangun dalam lingkungan masyarakat setempat. Jadi ketika masyarakat setempat menganggap misalnya pengobatan penyakit A disembuhkan dengan cara disembuhkan dengan pola B, maka itu adalah kebenaran versi masyarakat. Dan versi kita sebagai disiplin ilmu kesehatan masyarakat harus menerimanya dalam kacamata sosial, bukan hanya dalam kacamata medis ilmiah. Saya rasa seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan proses diskusi pada layanan-layanan media sosial yang telah tersedia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.